kita sering cemas, maka kita juga sering marah-marah dengan orang di sekitar kita. Jadi kita sering Hai Yordan, apa kabar? Hai juga, puji Tuhan, sehat selalu. Sebelum kita cerita, sebaiknya kita perkenalan dulu karena orang bilang tak kenal maka tak sayang. Betul, Helda. Nama saya Helda Ningsito, saya kelas 12 IPS, dan ini Yordan Umbuduna kelas 12 IPA. Dia adalah teman cerita saya hari ini, dan sedikit informasi, kami berdua adalah teman satu angkatan dari SMA Kristen Pandega Jaya. Yordan, kan kita berdua sudah kelas 12 dan sedang mempersiapkan diri untuk masuk kampus. Bagaimana persiapan kuliahnya kamu? Semakin kesini, semakin mantap, atau semakin bimbang dan cemas? Betul sekali, Helda. Hari ini saya merasa cemas dengan masa depannya saya, apalagi saya belum mendapatkan kampus dengan jurusan favorit yang saya mau inginkan, begitu, Helda. Intinya kamu harus tetap positive thinking, kamu jangan overthinking, kamu harus optimis, terus semangat belajar, dan juga kamu harus terus berjuang dengan masa depan kamu. Siap, Helda. Untuk teman-teman yang sudah klik video ini, terima kasih ya. Karena tadi Yordan sudah sempat membahas soal kecemasan yang dialami terkait masa depannya, maka hari ini kita akan sama-sama membahas tentang kecemasan. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kecemasan. Kecemasan adalah suatu kondisi psikologi berupa ketegangan, kekhawatiran, dan kegelisahan yang berkenaan dengan perasaan yang terancam dan ketakutan oleh ketidakpastian yang akan terjadi di masa mendatang, begitu. Dan juga bahwa sesuatu hal yang buruk itu akan terjadi di kehidupannya kita, begitu. Ya, benar sekali Yordan, ternyata pengertian kecemasan yang kamu sampaikan, yang kamu bagikan sama persis dengan kondisi yang kita alami sekarang, di mana kita sering mengalami rasa cemas, sering mengalami rasa khawatir dan kegelisahan terkait dengan masa depan kita. Nah, Yordan, baru-baru sempat saya cerita dengan teman-teman kita yang ada di asrama tentang persiapan kuliah mereka. Ternyata mereka juga mengalami hal yang sama seperti kita. Mereka mengalami kecemasan, mereka mengalami ketakutan. Apakah mereka akan lolos kampus favorit yang mereka impikan dengan jurusan yang mereka impikan atau tidak. Jadi pada saat itu mereka mengalami hal kecemasan yang berlebihan, mereka mengalami ketakutan yang berlebihan. Ternyata kondisi ini bukan sendiri kita berdua yang mengalami, namun orang di sekeliling kita juga mengalami hal yang sama. Untuk itu kita juga harus tahu apa sih yang membuat orang-orang mengalami kecemasan. Yang pastinya karena tadi kita sudah membahas tentang apa itu kecemasan, berarti kita juga harus menggali lebih dalam penyebab dari kecemasan. Hingga kita lupa untuk mengerjakan segala plan-plan yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya itu, kalau kita juga mengalami kecemasan, kita akan merasa bahwa pikiran kita hanya dihantui oleh kecemasan, pikiran kita hanya dihantui oleh hal-hal yang negatif, sehingga kita tidak bisa melakukan setiap pekerjaan dengan baik. Dan yang terakhir adalah ketika kita sering cemas, maka kita juga sering marah-marah dengan orang di sekitar kita. Jadi kita sering tidak enakan dengan teman-teman kita, dengan sahabat-sahabat kita, maupun kakak kelas kita, maupun adik kelas kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol emosi kita. Dan pada saat kita mengalami kecemasan juga, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik karena kita tidak merasa damai sejahtera yang ada dalam hati dan juga diri kita. Betul sekali, ternyata akibat dari kecemasan ini kita sering mengalami dan kita kurang menyadari hal ini. Jadi saya mengajak untuk kita selalu mengontrol kecemasan kita supaya kita bisa santai dalam melakukan segala hal yang kita lakukan, gitu. Benar, dan karena tadi kita sudah bahas banyak sekali tentang masalah dari kecemasan, penyebab, pengertian, dan juga akibat, maka kita juga harus ada solusi yang terbaik untuk teman-teman kita, untuk kamu, untuk saya, dan juga untuk teman-teman kita agar kita bisa mengontrol kecemasan kita. Betul sekali, Helda. Atau berbicara tentang faktor dari kecemasan, coba Helda bagikan apa saja faktor dari kecemasan, gitu, Helda. Kalau yang saya tahu ada 4 faktor dari kecemasan. Yang pertama itu ada ancaman. Ketika ancaman yang terjadi dalam diri kita, baik dari luar maupun dari dalam atau internal atau eksternal, itu akan mengganggu kehidupan kita. Jadi kita merasa terganggu, kita merasa tidak santai dengan kondisi yang terjadi sekarang. Jadi di situ kita bisa mengalami yang namanya kecemasan. Kalau yang kedua itu ketika
penyebab yang kedua itu adalah dua keinginan yang saling bertolak belakang. Contohnya kita berdua sekarang yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk di universitas. Orang tua kita mengharapkan agar kita bisa memiliki jurusan PGSD, sedangkan kita berkeinginan untuk jurusan farmasi. Jadi inilah dua hal yang bertolak belakang sehingga kita sering cemas dengan masa depan kita. Yang ketiga itu adalah kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ketika kita dua sebagai anak asrama Yordan, ketika kebutuhan primer kita tidak terpenuhi sebagai anak asrama, di situ yang pastinya ada kecemasan. Kita akan mulai berpikir bagaimana caranya agar kita mendapatkan kebutuhan primer kita. Kita mulai mengalami kecemasan yang sangat berlebihan. Nah, yang terakhir itu kita akan mengalami ketakutan. Jadi penyebab dari kecemasan juga kita akan mengalami ketakutan. Apalagi kita sedang mempersiapkan diri, apalagi kita yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk kampus. Yang pastinya kita sering takut. Apakah saya bisa menjawab setiap pertanyaan interview dari kampus atau tidak? Apakah saya bisa mengikuti tes tulis atau tidak? Jadi di situ banyak ketakutan-ketakutan yang menghantui pikiran kita sehingga kita mengalami kecemasan. Nah, Yordan, dari beberapa penyebab ini, ketika kamu mengalami kecemasan, apa yang kamu rasakan? Oke, ketika saya mengalami kecemasan itu, saya gugup dengan ketika saya berbicara atau tampil di depan gitu. Nah, itu merupakan sebuah hal yang bisa mengganggu kehidupan kita. Nah, selanjutnya yang pastinya kalau ada penyebab, pasti ada akibat dari sebuah kecemasan. Di sini kita juga harus berbagi untuk teman-teman kita, berbagi untuk kamu. Saya juga akan berbagi untuk kamu tentang akibat dari kecemasan dan juga biar kita bisa semakin kontrol kecemasan kita. Oke, betul Elda, berbicara tentang akibat dari kecemasan. Coba Elda baikkan lagi akibat dari kecemasan biar kita bisa mengontrol kecemasan kita yang kita alami sampai saat ini, begitu Elda. Nah, ternyata ada 4 kecemasan yang kita sering alami namun kita lupa untuk menyadari hal ini. Yang pertama itu ketika kita mengalami kecemasan maka kita mengalami masalah tidur. Jadi kita tidak bisa tidur dengan nyenyak karena pada saat itu kita overthinking dengan segala sesuatu. Pikiran kita sangat-sangat berpikir keras dengan segala sesuatu sehingga kita tidak bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Jadi kita juga tidak bisa tidur dengan nyenyak karena kita banyak berpikir, kita tidak bisa mengontrol pikiran kita dari kecemasan sehingga bisa mengganggu masalah tidur kita. Nah, ketika kita mengalami masalah tidur, maka di situ kita juga akan mengalami yang namanya gangguan kesehatan fisik. Kita sering pusing, kita sering mual dan kita juga tidak akan bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Nah, kalau yang kedua itu yang saya ketahui, ketika kecemasan datang, ketika kecemasan ada dalam kehidupan kita, kita sering sulit fokus dengan segala sesuatu yang akan kita kerjakan. Contohnya, kita sudah buat plan A, plan B, plan C yang akan kita kerjakan hari ini. Namun, karena kita sering mengalami kecemasan, kita sering mengalami banyak pikiran, kita tidak positive thinking, kita lebih banyak negative thinking sehingga kita lupa untuk mengerjakan segala plan-plan yang sudah kita buat. Ya, benar sekali Elda, lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati gitu ya. Ya benar, karena semakin kita melakukan pencegahan yang baik, maka di situ juga kita akan mengalami tingkat kebaikan yang lebih baik dalam diri kita dan kecemasan pun akan semakin berkurang. Nah, ternyata yang saya akan bagikan ini ternyata solusi praktis yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama ketika kita mengalami kecemasan, kita bisa lampiaskan dengan cara kita berolahraga. Contohnya olahraga yang kamu sukai di Pandega Jaya ini apa, Yordan? Ini olahraga yang saya sukai di Pandega Jaya ini yang pertama ada sepak bola dan kilo fitness. Nah, ketika kamu mengalami kecemasan, coba kamu lampiaskan kecemasan kamu dengan cara berolahraga. Kamu bisa fitness, kamu bisa sepak bola, ya minimal dalam 1 minggu kamu bisa lakukan 2-3 kali biar kamu bisa kontrol kecemasan kamu. Nah, yang kedua ketika kita mengalami kecemasan, kita bisa tarik napas dalam-dalam, setelah itu kita hembuskan. Kita bisa lakukan 5-10 kali pada saat kita mengalami kecemasan. Dan coba kita praktekkan sama-sama. Nah, kita mengambil nafas yang panjang, setelah itu kita hembuskan. 1, 2, 3. Tarik, kita hembuskan.
Itu udah 3. Tarik, hembuskan. Jadi kita bisa melakukan hal ini 5-10 kali dalam kehidupan kita ketika kita mengalami kecemasan. Nah, selanjutnya ketika kita mengalami kecemasan juga, kita bisa lakukan hal-hal yang kita senangi. Contohnya, Yordan suka menggambar. Yang saya ketahui kalau di Pandega, Yordan sering menggambar. Kalau saya sukanya jalan-jalan, suka berbelanja, berarti ketika kita mengalami kecemasan, kita bisa jalan-jalan, kita bisa menggambar agar pada saat itu pikiran kita menjadi lebih fresh, otak kita bisa menjadi lebih segar untuk kita melakukan segala sesuatu dengan baik, dan juga kita dapat memprepare masa depan kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir, kita bisa mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Jadi kita harus sering memiliki pikiran yang positif. Nah, caranya bagaimana? Kita harus sering baca buku motivasi, kita sering baca-baca quotes-quotes yang ada di internet, yang ada di Google, yang bisa memotivasi diri kita untuk terus berpikir yang positif. Ternyata solusinya praktik sekali, betul Yordan? Betul Ella, ternyata solusinya ini praktis sekali dan kita bisa melakukannya ini di kehidupan kita sehari-hari, betul Ella. Nah, benar Yordan, ternyata solusinya praktis sekali dan bisa kita lakukan dengan baik dalam kehidupan kita. Nah Yordan, di sini ada satu quotes dari Destiani yang mengatakan tentang aturan sederhana tentang kebahagiaan. Kita harus bebaskan diri kita dari kebencian, bebaskan pikiran kita dari kecemasan. Kita harus beri lebih banyak, berharaplah lebih sedikit, dan tersenyumlah. Untuk teman-teman semua yang sedang berjuang untuk masa depan, dan juga Yordan, jangan lupa semangat, jangan pernah menyerah dengan segala keadaan yang ada, karena satu hal, Tuhan selalu menyertai kalian. Betul sekali Ella, untuk Ella dan teman-teman juga tetap semangat dalam menghadapi masa depannya teman-teman dan Ella. Dan yang satu lagi yaitu jangan terlalu cemas dalam melakukan segala sesuatu yang teman-teman lakukan. Terima kasih Yordan, dan ada pesan dari kami berdua untuk teman-teman. Tidak cemas membuat pikiran kita bekerja lebih baik, membuat tubuh kita belajar lebih banyak, dan kita akan mempersiapkan masa depan kita menjadi lebih baik. Satu hal lagi, jangan lupa nonton, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Ini saya, Yordan. thank you, bye-bye.